Pemirsa, pelaku UMKM dituntut lebih kreatif dan juga penuh inovasi dalam mensiasati melonjaknya harga bahan pokok saat ini. Nah, inovasi dan kreativitas penting agar UMKM dapat terus bertahan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. UMKM masih menjadi salah satu sektor yang terus didukung untuk tumbuh dan berkembang dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini menjadi pembahasan dalam webinar Partai Perindo yang mengangkat tema, Masihkah Pandemi akan mengganggu pertumbuhan ekonomi 2022? Partai Perindo sendiri optimis UMKM dapat naik kelas dengan penggunaan teknologi digital berdasarkan riset, inovasi, dan sumber daya manusia. Kita harus bisa membina UMKM yang orientasi produksinya itu untuk memproduksi substitusi impor, barang-barang substitusi impor. Ya contohnya namanya susu lah. Ya kalau kita lihat susu itu kita sebagian besar masih diimpor dari Australia, dari negara-negara Eropa dan lain sebagainya. Saya sangat setuju karena ketika terjadi volatilitas nilai tukar, terjadi inflasi dari negara-negara asal pengimpor bahan baku ke Indonesia, maka UMKM yang impor bahan bakunya itu besar, dia berdagang atau berjualan tapi kemudian impor, ini akan paling kena sensitivitas dampak dari harga yang lebih mahal di 2022. Di tengah fluktuatifnya harga bahan pokok, pelaku UMKM harus terus berinovasi dan lebih kreatif dalam menghasilkan produknya. Nah, ini tentunya memang diperlukan satu kreativitas di dalam bisnis tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan konsumen, tapi juga yang paling penting adalah kualitasnya tetap terjaga. Tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan, Partai Perindo juga memberikan hadiah voucher total jutaan rupiah pada setiap webinar yang dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, pemirsa, sudah waktunya makan siang nih. Kalian sudah ada menu yang akan disantap hari ini bersama keluarga. Tapi kalau belum, kita punya informasi dari makanan berjenis rawon. Ini legendaris sekali, khas Jawa Timur, bersama dengan sosok fotografer di balik foto resmi orang nomor 1 di Indonesia. Berikut liputannya. Pas banget nih, sekarang sudah waktunya jam untuk makan siang. Dan kebetulan hari ini saya akan mampir ke salah satu tempat makan rawon legendaris di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan hari ini saya juga nggak sendiri, akan ditemani oleh seorang fotografer terkenal. Wah, kira-kira siapa ya? Yuk langsung aja kita samper. Selamat siang Mas Darwis, apa kabar Mas? Baik, silakan duduk Mas. Iya, tadi gimana ke sini macet Mas? Enggak terlalu. Darwis, aku mau tanya nih, tadi setelah kita makan rawon di sini, menurut Mas Darwis rawon di sini seperti apa? Dari cita rasa, tekstur dagingnya sendiri gimana nih? Enak, terutama rasa keluaknya, nggak berlebihan, nggak kurang juga. Karena rawon itu bisa terasa dari masak dengan keluaknya, keluak yang bikin coklat itu. Ya. Rawon kan harus sama telur asin. Ya, telur bebek asin. Nah, tadi juga telur bebeknya asik lah. Oke, ya, nggak terlalu asin. Ya, cuman saya nggak habisin nasinya karena tadi makan rujak cingur. Cingurnya gimana tuh Mas? Itu juga enak. Enak. Rasa cingurnya juga enak, nggak terlalu kenyal, nggak ini. Nah, Mas Darwis, ini rawon sendiri kan menjadi salah satu makanan favorit Mas Darwis nih. Sejak kapan sih suka rawon? Dan sebetulnya dari orang tua saya, bapak saya dulu kalau ngajak jalan anak-anaknya selalu dia nyoba rawon. Ibu saya juga sering masak rawon dulu. Terutama kecambahnya ya, apa sih togenya ya, enak, itu enak. kita tahu kan Mas Darwis itu udah
handal banget lah ya di dunia pemotretan nih. Nah, kita boleh tahu nggak sih sebenarnya cerita sampai akhirnya Mas Darwis waktu itu bisa foto Pak Presiden Jokowi itu gimana sih, Mas? Motret Pak Jokowi ya. Sebetulnya sih ada satu hal yang menarik ya, yang lucu buat saya yang saya bisa ceritakan. Pada saat 2015 lah atau 2016, saya tuh selalu kalau ngelihat fotonya Bapak Pak Jokowi dulu sama Pak JK ya kalau nggak salah ya, saya ngelihat fotonya Pak Jokowi kok kurang pas gitu diambil. Saya hanya ngebatin aja, gue pengen nih motret beliau kapan-kapan gitu aja. 2019 Pak Triawan Munaf telepon saya lagi di Bali kalau nggak salah. Dia telepon saya, dia bilang, "Wis, lu bisa motret saya Pak Bapak?" Bisa. langsung saya nggak bilang posisi di mana, saya bisa aja, saya pulang dulu. Jakarta. Iya, dan setelah saya bertemu dengan Bapak, ya Bapak cuma menceritakan saya mau gini. Saya hanya bilang, Bapak pasti saya foto, dalam batin saya juga. Saya akan foto sebagus mungkin gitu. Dan padanya ya kelihatannya Bapak senang dan cocok. Ya berikutnya saya diminta foto lagi. Ya sampai terakhir yang untuk official fotonya beliau. Nah, waktu saat punya kesempatan ketemu dan memotret Pak Jokowi itu, dihidangkan apa sama Pak Jokowi sebagai makan saat itu, Mas? Kalau saya ingat pecel, tahu tempe bacem kayak gitu ya, terus telur dadar apa, sangat sederhana, tapi itu makanan kesukaan saya soalnya. Mas Darwis ini kan juga sudah menekuni bidang fotografer lama nih, Mas. Apakah memang dari awal berprofesi sebagai fotografer? Ya sebetulnya dulu sebelum saya masuk ke fotografi ya, saya kan sempat di penerbangan ya, saya jadi pilot kan. Ya nggak lama sih, hampir 1,5 tahunan lebih lah. Terus saya keluar karena alasan tertentu lah. Ya. Saya nggak tahu mau kemana, tapi ternyata mungkin saya diberikan jalan hidup ke sini. Padahal pada saat itu fotografi itu sama sekali bukan diminatin lagi, belum dihargain, nggak ada profesi fotografer yang ini kan. Nah disitulah saya berpikir bahwa itu tahun 79 ya. Saya pikir saya harus melakukan pekerjaan ini dan saya ingin masyarakat atau siapapun yang mengenal fotografer harus dia pertama, saya pengen mulai dihargai, diapresiasi. Saya malah hobi di foto dulu. Cuman setiap orang motret nggak bagus hari ini. Saya nggak bisa. Iya. Boleh nggak sekarang lihat kali ini Mas Darwis foto makanan nih? Boleh ya. Ya, ini karena begini, motret makanan itu kan sebaiknya harus dapat cahaya dari depan. Hasil fotonya. Jadi sebetulnya begini ya, dengan perkembangan teknologi digital kamera tuh hanya jadi tools saja. Ya, yang paling penting adalah cahaya. Oke, terima kasih banyak Mas Darwis atas waktunya, sehat-sehat ya Mas. Ya. Amin. Nah pemirsa, tak hanya menikmati makanan khas Jawa Timur, hari ini saya juga sudah senang sekali nih bertemu dan belajar banyak hal dari Mas Darwis, terutama mengenai hal fotografi. Dari Jakarta, Rizka Dior, Jemi Jasin, Guntur Soekarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi kuliner tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Wilson Purba pamit undur diri. Jangan lupa pemirsa untuk selalu patuhi protokol kesehatan agar Anda selalu sehat dan angka COVID-19 bisa turun. Selamat siang, sampai jumpa.